Nurul Bayan adalah lembaga pendidikan yang berbasis Islam yang menerapkan asrama di dalamnya, masjid sebagai pusat peradaban, dan kiai sebagai sentral figurnya. Khutbatul Arsy merupakan pekan perkenalan di pondok tercinta, pekan di mana seluruh penghuni pondok disegarkan kembali pemahaman mereka tentang nilai dan falsafah program-program pondok, khususnya bagi santri baru. Acara ini sangatlah penting karena memberikan gambaran dan memperkenalkan kegiatan, rutinitas, dan aktivitas selama 1 tahun di pondok pesantren. Materi yang diberikan berupa panca jiwa, panca jangka, dan moto pondok. Manasik haji merupakan praktek pelaksanaan ibadah haji bagi santri dan santriwati dengan setting keadaan yang disesuaikan semirip mungkin dengan keadaan di tanah suci. Perkemahan pramuka adalah ajang melatih leadership, kemandirian, kekompakan, dan kepedulian santri dan santriwati kepada alam. Dalam rangka mengukur kualitas dan kemampuan belajar santri, ujian diperlukan, baik ujian lisan dan tulisan. Prinsip pondok bahwa ujian untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Muhadharah adalah sesi latihan berpidato bagi calon da'i dan da'iyah, melatih orasi, membangun rasa percaya diri mereka, karena mereka insya Allah adalah pemimpin di masa yang akan datang. Estafet kepemimpinan di Pondok Pesantren Nurul Bayan tertata rapi, di mana setiap santri diajarkan untuk siap memimpin dan siap dipimpin. Patah tumbuh, hilang berganti. Sebelum patah, sudah tumbuh. Sebelum hilang, sudah berganti. Amaliyatut tadris merupakan praktek mengajar bagi siswa akhir Tarbiyatul Muallimin al-Islamiyah yang merupakan calon asatid dan asatizah, yang juga merupakan syarat mutlak yang harus dilalui bagi santri kelas 6. Nurul Bayan Shmat Competition yang berisi lomba-lomba sebagai berikut: pidato 4 bahasa, tes akademik nahwu, sorof, mahfuzot, wise word, cerdas cermat, dan tahfizul Quran. Kesemuanya adalah muara dari proses pendidikan yang berjalan selama 1 tahun, dan disitulah pondok mengevaluasi proses belajar mengajar yang telah berjalan. Perfotoan seluruh santri menjadi sebuah dokumentasi pribadi, lembaga, sekaligus sebagai media untuk mengabadikan sejarah perjalanan hidup seluruh penghuni pondok. Karya ilmiah merupakan salah satu syarat kelulusan siswa akhir Tarbiyatul Muallimin al-Islamiyah, di samping hafalan 3 juz, Maqsus Shorof, dan Aqidatul Awam. Tulisan tersebut membuka wawasan santri terhadap apa yang mereka ketahui. Salah satu program jangka panjang pondok ialah pengadaan dan pemeliharaan sarana fisik atau P3SF. Untuk tahun ini saja, dana yang dikeluarkan untuk membangun 4 kamar gedung baru Asia, musola terapung, 3 kamar Khalijul Arabi, tower air putri, dan 21 kamar mandi. Salah satu panca jiwa pondok adalah kemandirian. Kemandirian tidak hanya pada sistem pengasuhan dan pengajaran, tapi juga pada bidang ekonomi. Santri, guru-guru, keluarga besar pondok, bahkan pondok sendiri harus terus membangun nilai-nilai kemandiriannya. Alhamdulillah, tahun ini saja unit-unit usaha pondok yang sudah berjalan meski masih kecil sudah menghasilkan waserda, konveksi, peternakan sapi, ayam petelur,
Nurul Bayan Bakery, toko bangunan, dan pembuatan bataku. Pondok ini tidak hanya untuk setahun ini saja, tidak hanya untuk 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, atau 100 tahun saja, tapi diniatkan dan dihajatkan untuk keabadian, 1000 tahun, bahkan insya Allah ila yaumil qiyamah. Untuk itu, maka diperlukan upaya kaderisasi untuk mengestafetkan nilai-nilai falsafah kelembagaan, nilai-nilai perjuangan, dan pengorbanan. Sebagai bentuk wujud kaderisasi 25 tahun, pondok mengirim 14 guru untuk belajar metode qiraati, dan insya Allah tahun depan akan mengirim 2 guru lainnya mengikuti program kaderisasi ulama dan melanjutkan S2 di Unida Gontor. Dan yang terakhir, Haflatut Takhrij wal Ikhtitam As-Sanawi adalah acara kita malam ini, acara akhir tahun Pondok Pesantren Nurul Bayan, sebagai bentuk kesyukuran terhadap apa yang sudah berjalan tahun ini. Juga dihajatkan sebagai media evaluasi di samping pertanggungjawaban kami kepada wali, keluarga besar pondok, dan masyarakat, dan juga sebagai momentum silaturahim dan permohonan doa. Semoga Nurul Bayan senantiasa mendapat taufik dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.